lebih cepat mati. Khususnya yang botak. Timmy lebih cepat mati dari saya kalau kena. Pandemi ini tuh kan menyebabkan muncul kepanikan di mana-mana ya, apalagi sampai harus di lockdown. Sedangkan lockdown itu tuh dampaknya itu besar sekali. Memang di satu sisi lockdown itu bisa menekan tingkat infeksi, tapi di satu sisi dan di sisi lainnya juga banyak sekali dampak-dampak secara tidak langsung ditimbulkan oleh lockdown gitu ya. Salah satunya ekonomi kita yang semakin anjlok, ekonomi yang anjlok juga akan menyebabkan banyaknya tingkat pengangguran, belum lagi tingkat kekerasan di rumah tangga yang semakin meningkat, tingkat kekerasan anak, tingkat kriminalitas, depresi, dan segala macam. Nah, sebenarnya gue pengen menakar sih, ini worth it gak sih? Apakah seharusnya kita tuh memang sepanik itu? Memang ini virus semengerikan itukah? Menurut kalian ini sama atau memang lebih berbahaya sih SARS-CoV-2 itu? Mungkin Edison dulu kali ya. Yang jadi pertanyaan kan, maksudnya yang kita definisikan bahaya itu apa sebenarnya? Apakah fatality rate-nya tinggi, atau penyebarannya cepat, atau penyebarannya cepat tapi tidak terlalu banyak simptom? Apa itu fatality rate? Fatality rate atau tingkat fatalitas kasus adalah angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah kasus dari penyakit tersebut. Sebagai ilustrasi, virus A menyerang suatu daerah yang berpopulasi 30 orang. Setelah melakukan tes, ternyata 10 orang terbukti positif virus A, sedangkan 20 lainnya negatif. 1 dari 10 orang yang positif ternyata meninggal. Maka, tingkat fatalitas dari penyakit yang disebabkan oleh virus A adalah 1 dibagi 10 dikalikan 100%, atau 10%. Nah, yang sekarang kita hadapi sebenarnya fatality rate-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan sama misalnya grup paling dekat ya, MERS misalnya. Grup corona juga, Middle Eastern Respiratory Syndrome. Ada virusnya itu fatality rate-nya sekitar 33%. Jadi chance kita kena terus meninggal itu ya 33%, sangat tinggi. Ya, yang sekarang kita hadapi juga. Sedangkan SARS-CoV-2 sekarang paling yang udah paling update itu fatality rate-nya berapa? Fatality rate itu juga tergantung seberapa agresif testingnya. Kalau testingnya kurang, yang dites semua yang sakit, tentu fatality rate-nya tinggi. Betul nggak? Atau yang dites malah yang parah-parah, ya tentu fatality rate-nya tinggi. Sekarang jadi ini karena jumlah testingnya belum terlalu agresif, jadi kita tidak bisa menyimpulkan dengan pasti ya fatality rate-nya SARS-CoV-2 ini setinggi apa. Misalnya kita lihat Amerika kan sudah ngetes sangat banyak. Terakhir saya baca kayaknya 24 atau 25 juta tes sudah dikerjakan. Yang positif itu sekitar 2 juta kasus kan sekarang. Nah, fatality rate-nya sangat rendah karena sangat agresif testingnya. Jadi negara ke negara lain ya nggak apple to apple. Ada yang bagus banget testingnya, ada yang ngetesnya juga sangat ya terbatas gitu. So far sih ya fatality rate-nya nggak terlalu tinggi sih untuk corona ini. Tapi kalau secara simptom ya respiratory virus ya mirip-mirip ya depan-depannya. Belakangnya yang beda biasanya. Belakangnya itu maksudnya? Late infection-nya beda. Ada yang bisa langsung pneumonia parah, ada yang hanya pilek-pilek nanti sembuh sendiri. Misalnya di seasonal flu kan banyak yang begitu juga. Walaupun ya kadang-kadang seasonal flu bisa parah juga sih. Jadi dari segi keparahan dua-duanya bisa sama-sama menyebabkan pneumonia? Sama-sama, seasonal juga bisa, bukan nggak bisa. Tergantung kondisi tubuh kalau seasonal. Misalnya orang yang kena imunoinkompetent, misalnya ada penyakit HIV dan lain sebagainya, tentu kena akan lebih parah daripada orang yang sehat. Tapi katanya itu di Jerman setelah dilakukan tes yang masif, rupanya
fatality rate-nya kayak cuma 0,25%. Jadi kalau dibilang keparahannya gimana, dia udah kalaupun kena, fatality rate-nya rendah, dan bahkan dari riset-riset terbaru, nggak semua orang itu bisa kena gitu. Ada orang-orang yang bakat untuk tidak kena gitu. Mengambil kebijakan berdasarkan case fatality rate itu harus hati-hati ya, karena case fatality rate itu benar-benar tergantung dengan jumlah orang yang dites ya. Semakin banyak orang yang dites, berarti semakin valid lah hasilnya, dan semakin kecil biasanya ya. Jadi kalau gue lihat yang awal-awal itu ada yang bilang bahkan 3% atau 4% gitu yang meninggal case fatality rate-nya, dan sekarang makin turun dari 1%, sekarang bahkan Ivana bilang udah 0,2 sekian persen ya. Oke, Felix. Ya, jadi mau menanggapi terkait CFR gitu kan. Ya, gue setuju sih Gina bahwa CFR itu bukanlah suatu patokan mengecek apakah suatu penyakit itu, satu-satu patokan mengecek penyakit itu beneran berbahaya apa enggak. Karena apalagi dari kasus ini pandemi yang sedang berlangsung. Jadi tadi seperti yang Edison bilang, CFR itu lebih ngacu ke jumlah tes, dan juga sebenarnya juga CFR sangat bergantung dengan kondisi geografisnya. Apakah di satu negara tersebut kapasitas healthcare-nya cukup apa enggak. Kalau misalnya kewalahan, ya pasti bakal CFR-nya naik. Apakah demografinya dia lebih banyak yang tua. Misalnya di Italia kan mungkin banyak yang tua, banyak yang persentase orang yang misalnya merokok misalnya tinggi, itu pasti CFR-nya bakal naik juga. Nah, terus at the same time juga kadang ada pertanyaannya juga, tadi yang disampaikan sama Edison, dan juga mungkin disampaikan juga sama Ivana, seberapa banyak sih yang sebenarnya terkena gitu. Itu kan cuma sekarang saat ini sangat tergantung bottleneck-nya di testing. Denominatornya itu jumlah tes. Jadi ya kita berdasarkan jumlah tes. Jadi ya memang bakal susah gitu. Jadi ada beberapa negara mungkin yang lebih akurat, ada beberapa negara yang cuman itu angka berdasarkan kapasitas mereka saja. Nah, misal contoh di banyak negara kan kayak tadi yang disampaikan Ivana juga gitu, bahwa ada banyak paper-paper, banyak survei yang namanya zero preference survey gitu kan. Kayak contoh misalnya di New York itu CFR-nya, New York tuh kondisi sekarang dia punya peak-nya udah turun ya. Jadi CFR-nya itu 11%. Karena dia sempat kewalahan juga. Tapi di satu sisi kalau misalnya kita lihat ada zero preference survey, jadi dicek antibodinya bisa turun. Jadi infection fatality-nya kalau misalnya diestimasi jumlah orang yang ada, itu kan pasti bakal banyak meningkat gitu denominatornya. CFR kan dihitung dari jumlah yang mati dibagi jumlah yang kena. Nah, berdasarkan hal tersebut, bisa lihat bahwa infection fatality rate-nya turun jadi 1,7%. Nah, apakah bisa turun lagi? Bisa aja sih. Tapi di satu sisi kita juga mesti lihat faktor yang lain, yaitu yang mungkin sempat populer tuh kayak di bulan Mei atau apa namanya total excess death. Apa itu total excess death? Mari gunakan negara Inggris sebagai contoh. Apabila tahun 2020 berjalan tanpa wabah atau bencana, maka perkiraan jumlah kematian pada periode 4 Januari sampai 15 Mei ditunjukkan oleh garis titik-titik pada grafik berikut ini. Jumlah kematian yang terjadi di atas perkiraan disebut excess death atau kematian berlebih. Selama pandemi coronavirus, sebagian besar negara mengalami peningkatan jumlah kematian ini. Kematian berlebih ini bisa disebabkan karena kematian para penderita COVID-19, seperti ditunjukkan pada area merah. Namun, kematian juga terjadi pada pasien non-COVID-19 yang terimbas oleh pandemi COVID-19. Misalnya, kematian akibat penyakit lain yang tak dapat tertangani dengan baik karena penuhnya kapasitas rumah sakit. Total excess death menjumlahkan kedua kasus ini dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai beban suatu penyakit. Kan ini juga penting dilihat karena hampir semua epicenter di dunia itu, kayak New York, di Italia itu, total excess death-nya itu meningkat memang mengikuti jumlah kasus COVID juga. Jadi total excess death ini ya di satu sisi nggak bisa benar-benar serta-merta langsung bisa dipakai. Ini kan argumen, ini perdebatan misalnya apakah yang PDP itu yang mati PDP itu perlu dimasukkan apa tidak. Lalu juga apakah ada tiba-tiba kematian yang melonjak, ada lonjakan kematian nggak di Indonesia gitu, atau misalnya di negara lain. Kalau memang ada kan berarti bisa saja emang sistem yang ada juga tidak meng-capture jumlah kematian yang ada.
Edison dulu mungkin mau menanggapi. Edison. Tapi saya tambahkan ya, total excess debt itu kita harus melihatnya secara hati-hati. Maksudnya itu angka merepresentasikan kematian secara total gitu. Artinya apa? Orang yang kena, belum tentu semuanya berhubungan sama COVID, tapi bisa disebabkan sesuatu yang karena COVID. Misalnya, orang itu harus dapat kemoterapi kanker, tapi karena COVID ini sangat mewabah, orang itu nggak bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan treatment seperti itu. Jadi mereka yang kena kanker parah itu ya bisa meninggal karena itu. Jadi angka itu tidak merepresentasikan semua itu kasus COVID-19, tapi bisa juga yang lain-lain. Karena yang kita harus ingat itu banyak penyakit yang lain selain COVID-19. Yang parah maupun yang ringan. Dan itu bisa semuanya menyebabkan kematian kan. Secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ngomong-ngomong, lu tadi nyebutin tentang excess death rate, itu ada nggak nemu data excess death rate-nya itu di bulan Februari atau Januari sebelum pemerintah meng-announce bahwa COVID-19 sudah sampai di Indonesia? Yang saya pernah lihat itu adalah data dari Jakarta, tapi secara Indonesia itu nggak ada. Jadi itu pun datanya dari Dinas Pemakaman Jakarta gitu. Jadi ada lonjakan orang yang meninggal dari biasanya. Jadi, tapi juga kan susah kan, ini kan cuma hitungan matematika kan, yang diprediksikan dari berapa tahun sebelumnya. Kalau di bulan ini akan yang meninggal segitu gitu. Tapi dengan hitungan itu pun memang melebihi dari biasanya. Jadi memang ada kenaikan total excess death itu. Kalau misalnya, kalau dibilang mengerikan, ya gue cuma, kalau dari pendapat gue sekarang ini, sudah sampai di detik ini, gue merasa sih tidak mengerikan. Dan juga tadi Ivana kan bilang tuh papernya tuh datang dari Jerman. Nah kalau misalnya Jerman sendiri, itu agak bias ya. Kita nggak bisa bilang kalau di Jerman itu bisa mengimplikasikan satu dunia gitu loh. Soalnya di sini healthcare facility-nya itu betul-betul berbeda di negara yang lain. Oleh karena itu mereka itu kalau misalnya kemarin itu, ini misal nih, kalau misalnya satu rumah sakit itu udah kewalahan atau kebanyakan pasiennya, dia akan segera membagikan pasien itu ke rumah sakit di dekatnya yang memiliki fasilitas yang sama. Jadi otomatis orang yang di sini yang sudah terkena COVID itu kemungkinan untuk selamat itu masih ada 90%. Ya 10% itu kalau misalnya betul-betul mereka sudah di tahap kritis dan sudah betul-betul komplikasi lah sana sini. Itu makanya mereka meninggal. Tadi Edison dulu mau nambahin. Ya, sebenarnya yang begitu-begitu kan kita harus lihat juga kasus itu terjadi di mana. Ya, saya cukup setuju dengan Timi. Kalau kita di daerah-daerah di Indonesia, jumlah tempat tidur di rumah sakit per populasinya itu nggak terlalu tinggi. Jadi kalau banyak kasus di daerah kecil, daerah-daerah yang fasilitas kesehatan tidak terlalu baik, ya tentu itu sangat jadi masalah besar. Tapi kalau kasusnya banyak di Jakarta, nggak akan jadi masalah yang terlalu besar, karena rumah sakitnya banyak, rumah sakitnya bagus-bagus juga ada, gitu. Jadi yang perlu kita lihat adalah cara melihat data itu. Di Indonesia terjadi iya, tapi di daerah mana gitu. Bukan hanya serta-merta secara global kita lihatnya. Kalau daerah terpencil ya tentu ya sangat fatal. Tapi daerah besar ya mungkin masih oke sih. Begitu. Felix? Iya, jadi mirip sih yang terkait dengan hospitalization gitu kan. Berapa banyak sih yang perlu dirawat gitu. Ini jadi permasalahan sih, karena ketika kita bilang apakah ini berbahaya apa enggak kan, jadi kita lihat jadi kalau misalnya data dari Cina itu kohort 44 sekitar di atas dari 44.000 orang, 81% memang gejalanya ringan, dari yang benar-benar ringan banget sampai ada pneumonia ringan lah. Sekitar 14% itu udah parah, 5% itu kritis. Dari 5% itu setengahnya meninggal. Tapi itu dari data dari Cina mungkin sekitar 1-3 bulan di awal. Dan hal tersebut juga mirip dengan kasus di US. Berdasarkan data CDC, sekitar 19% orang yang ketahuan kena COVID itu perlu di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Di ICU 6% dari jumlah orangnya.
angkanya mungkin lihat kecil, tapi ketika jumlahnya makin banyak, ya makin banyak gitu. Dia punya orang yang perlu dirawat di rumah sakit, perlu banyak orang yang di ICU. Sedangkan seperti yang tadi disampaikan Edison gitu, kapasitas negara beda-beda, bahkan kapasitas negara yang bagus pun bakal kewalahan kalau angkanya gini terus gitu. Ada banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang atau mungkin treatment-treatment yang perlu ditunda karena resources-nya akhirnya jadi buat nanganin pasien-pasien COVID kan, karena kalau nggak mungkin juga dicampur gitu dengan misalnya tadi orang mau kemo nggak mungkin datang ruang tunggu yang sama gitu dengan orang yang nanganin COVID. Jadi pasti bahaya dari segi itu juga sih, bahaya juga dari segi ketika semua sumber daya itu dialihkan buat COVID, pasti jadi ada yang terbengkalai. Dan bukan karena lebay juga mengalihkan sumber daya ke COVID, karena ya memang ada sekitar 20% orang, 1 dari 5 orang yang kena COVID tuh perlu di rumah sakit gitu. Kesimpulannya, virus ini nih semengerikan itukah? Atau memang kita itu jadi takut dan panik itu karena berita yang kita terus dibombardir oleh berita yang jangankan berita ya, setiap hari aja pemerintah itu mengumumkan terus gitu, hari ini yang meninggal berapa, hari ini yang kena berapa, setiap hari akumulasinya diumumkan. Belum lagi berita-berita yang belum tentu benar gitu ya, setiap detik kita selalu dibombardir dengan berita tersebut. Jadi sebenarnya penyakitnya itu sendirikah yang parah atau media lah yang melebih-lebihkan? Jadi sekarang memang ada term namanya satu pandemic virus, satu lagi infodemic. Terlalu banyak informasi, khususnya di grup-grup WhatsApp yang saya juga kadang-kadang terima. Ya, kadang-kadang pas baca juga konyol ya. Nah, itu yang bikin orang yang awam, yang tidak berkecimpung di dunia medis, kadang-kadang salah mengerti gitu. Nanti pakai itulah bisa sembuh, pakai ini bisa sembuh. Ternyata kan ya, kenapa pakai itu dulu? In the first place kan harus dipertanyakan. Kemudian memang ya virus ini kita perlu lihat itu terjadi di mana gitu. Yang tadi saya bahas yang soal kota besar, kota kecil, kapasitas pasien case, ya kan. Apakah parah? Ya itu. Juga mungkin karena ini virus baru kali ya. Jadi a lot of things kita nggak tahu gitu kan, kayak apakah tiba-tiba ada ya berita, kita misalnya contoh menanggapi berita, ada orang yang tanpa gejala tiba-tiba parunya rusak. Itu kan cuma sebenarnya satu kejadian doang. Kita nggak tahu sebenarnya secara umum gimana. Tapi kan ya balik lagi, kita sangat-sangat nggak tahu, dan dengan ini nggak ada obatnya juga, belum ada yang efektif. Walaupun kemarin kan ada berita tentang dexamethasone, itu juga untuk kasus yang parah gitu, bukan buat yang kasus yang ringan. Terus juga belum ada vaksin. Jadi ya memang menurut gue agak wajar sih ketika pemerintah itu mengambil langkah yang lebih berhati-hati. Nggak bisa tiba-tiba langsung ya udahlah ini kayak nggak parah deh, ya udah langsung aja gitu. Itu agak ya perlu mengambil langkah hati-hati lah terkait hal tersebut. Nah, jadi 3 bulan sudah berlalu nih. Di awal tadi kan kita semua sepakat bahwa virus ini karena masih baru, jadi masih banyak yang belum kita tahu gitu. Nah, apa perbedaannya antara 3 bulan yang lalu dengan sekarang? Apa yang dulu kita nggak tahu, yang sekarang kita udah tahu? Ada hal-hal menarik ya, mungkin di bidang medis yang kita tahu, misalnya si SARS-CoV-2 ini male bias dia infectionnya. Jadi lebih banyak kasus-kasus di laki-laki, kemudian yang meninggal dan yang parah itu juga banyak di laki-laki. Ada yang hitung tuh sekitar 70-80% tuh yang meninggal tuh banyak, atau yang parah itu laki-laki. Terus ya sainsnya mulai bergerak kan. Kok bisa laki-laki sih? Apa sih yang beda gitu? Laki-laki sama perempuan. Baiklah, secara fundamental beda kan. Tapi ada hormon androgen di laki-laki itu lebih banyak daripada di perempuan. Jadi si androgen ini memicu produksi satu enzim, di mana enzim ini dipakai sama spike-nya corona. Jadi ada perkembangan sains yang menarik juga sih sebenarnya dari sana. Tapi mungkin dari aspek yang lain sih ya saya nggak komen sih. Dia lebih cepat mati, khususnya yang botak. Dia kalau botaknya early itu, berarti androgennya itu tinggi. Oh iya, betul. Berarti Timmy lebih cepat mati dari saya kalau kena. Dia mau nambahin lagi nggak? Influenza virus ada obatnya kan, misalnya Tamiflu dan lain sebagainya. Kalau ini kan sama-sama nggak ada gitu. Ada sih, mereka coba ya pakai obat namanya remdesivir.
dicobain remdesivir memang ada efek, tapi ya nggak kayak Tamiflu gitu loh, yang makan langsung sembuh dalam beberapa hari gitu. Jadi ya pengobatan belum ada sih yang efektif gimana. Banyak kontroversi juga kan di dunia pengobatan, misalnya ada yang pakai hydroxychloroquine maupun yang lainnya. Oke deh, jadi kesimpulannya kalau mau disimpulkan menurut kalian nih pemerintah kalau next time ada pandemi lagi, apa yang kira-kira mereka bisa lakukan belajar dari pengalaman pandemi saat ini? Ini udah dibahas juga, satu capacity building-nya perlu ditingkatkan di Indonesia. Capacity building-nya ditingkatkan dan juga lebih merata gitu di daerah-daerah. Karena namanya pandemi di kedepannya itu bukan cuma kena di kota besar aja gitu, kota-kota kecil juga bisa kena. Jadi capacity building baik dari segi lab-nya maupun dari rumah sakit yang mampu menangani kasus-kasus pandemi itu juga mesti ditingkatin. Kedua, mungkin menurut gua komunikasinya mesti lebih jelas sih, karena kita bisa ngelihat kayak banyak pejabat tuh punya statement-statement yang nyeleneh di awal-awal, sampai sekarang juga masih banyak yang aneh-aneh. Terus juga kadang bertolak belakang satu sama lain. Jadi perlu perlu diperbaiki gitu, ada mungkin atau mungkin ada protokolnya, caranya gimana. Tapi di satu sisi juga bukan hanya bukan cuman biar menenangkan aja gitu, menenangkan masyarakat, tapi juga ada komunikasi resiko yang efektif. Satu hal mungkin yang untuk long term ya. Sebenarnya kan kalau di Indonesia itu orang yang ambil pendidikan STEM itu sangat sedikit ya, science, teknologi, engineering, sama matematik. Jadi begitu ada pandemi ini, dibutuhkan orang-orang yang ngerti sains, yang ngerti molekular biology. Mungkin ya pemerintah boleh lebih gencar untuk build up skill itu. Ya, banyak yang prediksi sih pandemi akan sering terjadi karena interaksi kita dengan alam maupun cara kita travel. Kita ke Amerika sekarang max 2 hari udah sampai ke Amerika. Begitu cepatnya satu virus itu nyebar ke satu tempat lain maupun patogen-patogen yang lain. Jadi mungkin untuk ya long term gitu. Satu hal kita mungkin promote science di Indonesia. Ya kedua memang ya capacity building itu sangat penting sih di daerah-daerah khususnya yang punya port, baik itu pelabuhan maupun bandara yang langsung punya akses ke luar negeri. Kita di Indonesia bukan cuma Jakarta bisa ke sana, tapi ya misalnya Manado maupun Medan kan bisa langsung ke luar negeri begitu gampangnya. Tapi sebenarnya gue sepakat sama Edison sih. Menurut gue saat ini Indonesia tuh dari segi ekonomi ya, itu kebanyakan digerakin sama kayak low hanging fruit gitu loh, komoditas, tinggal petik, jual gitu. Padahal kalau in the longer term, dengan invest ke pendidikan, terutama ke riset, nggak harus STEM sih menurut gue, riset lah umumnya. Itu mungkin long term, nggak akan segera, tapi gue merasa itu adalah solusi long term untuk banyak masalah sih ke depan, nggak cuma pandemi ini. Jadi mungkin tambahin aja kayak emphasize kayak ya ini sih, kayak mungkin ya perlu dipikirin juga bahwa gerakan lebih ke arah riset itu bakal suatu investasi jangka panjang gitu, yang bisa 10, 20 tahun, 30 tahun baru dapat benar-benar hasilnya. Kalau pemerintahnya atau negara ini masih prinsipnya cuman 5 tahun bakal balik modal atau 10 tahun ada hasilnya, agak kalau semuanya diterapkan seperti itu ya nggak bakal maju-maju sih. Untuk apalagi di bidang sainsnya gitu. Kayak sempat kan ada muncul ketika di awal-awal tuh ada reagen mahal, mesti import. Kok Indonesia nggak bisa bikin sendiri? Ya karena di Indonesia dari segi demand-nya nggak bakal sebanyak itu gitu untuk bisa menjustifikasi untuk ada satu perusahaan lokal yang supply gitu. Jadi kan pasti mesti go internasional juga. Ketika seperti itu kan berarti kualitasnya juga mesti lebih tinggi, dan ya perlu ada ekosistemnya juga lah yang dibuat gitu biar bisa targetnya long term. Aku cuma menambahkan, mungkin kalau pemerintah yang tadi seperti kata Ivana dengan Felix, benar harus ada long term plan. Jangan setiap 5 tahun ganti presiden, ganti menteri, ganti juga peraturannya. Kalau alangkah lebih baik kalau misalnya untuk masalah pendidikan atau riset itu ada peraturan khusus yang membuat kalau mereka itu dicanangkan sampai 20 atau 30 tahun ke depan gitu loh, tidak boleh diubah. Nah itu kan misalnya di negara-negara maju sendiri pun
kalau kita lihat itu mereka sistem pendidikannya walaupun mereka itu masih konvensional, tapi ya mereka nggak pernah gonta-ganti kurikulum misalnya. Mereka menggunakan kurikulum yang sama gitu loh. Kalau di Indonesia ganti menteri, ganti juga kurikulumnya. Iya nggak sih? Kalau itu menurut aku. Ya kayak gitu gimana sih orang Indonesia mau berkembang gitu loh. Masa kita itu selalu beradaptasi daripada kita itu berinovasi gitu. Semoga dengan adanya pandemi ini, masyarakat Indonesia semakin sadar dengan pentingnya riset, penelitian, dan edukasi ya.